apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya meskipun belajar di rumah aja. Teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mitosis dan meiosis. Semoga teman-teman paham ya dengan materi tersebut. Tapi kalau teman-teman belum paham, teman-teman masih bisa bertanya loh di Google Classroom. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang spermatogenesis. Wah, dari katanya saja kita sudah bisa tebak nih kalau kita akan belajar tentang pembentukan sperma. Pembentukan sperma terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan saluran berkelok yang terletak di testis. Nah, untuk belajar bagian-bagian pada alat kelamin laki-laki, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Apa sih hubungannya antara spermatogenesis dengan meiosis? Seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau meiosis adalah pembelahan sel yang akan menghasilkan sel anakan dengan sifat haploid atau sifat N. Nah, spermatogenesis adalah salah satu contoh dari pembelahan meiosis. Menurut teman-teman, kenapa sih sperma sifatnya harus haploid, nggak boleh diploid? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Lantas, bagaimana ya proses pembentukan sperma yang merupakan contoh dari meiosis? Sperma terbentuk dari spermatogonium atau disebut juga sel induk sperma. Spermatogonium ini masih memiliki sifat 2N atau diploid. Nah, kalau 2N atau diploid, jumlah kromosomnya ada berapa? Ya, jumlah kromosomnya ada 46. Spermatogonium akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga membentuk 2 sel spermatosit sekunder. Setelah itu, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk 4 spermatid. Nah, spermatid akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi spermatozoa. Berdasarkan penjelasan tadi, fase manakah pada spermatogenesis yang sudah bersifat haploid? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Kalau sudah belajar tentang spermatogenesis, berarti sekarang saatnya belajar tentang struktur sperma. Sperma mempunyai 3 bagian, ada kepala, leher, dan ekor. Bagian kepala berisi kromosom yang berfungsi untuk menurunkan sifat dari orang tua ke anaknya. Bagian kepala berbentuk runcing dan memiliki suatu enzim khusus. Menurut teman-teman, kenapa bagian kepala spermatozoa ini harus runcing? Tapi jangan dijawab dulu ya teman-teman, nanti akan ada bagian khusus untuk menjawabnya. Bagian leher berisi banyak mitokondria. Menurut teman-teman, kenapa sih leher itu harus banyak mitokondrianya? Yap, seperti yang teman-teman tahu, kalau mitokondria adalah penghasil energi pada sel. Nah, energi ini digunakan spermatozoa untuk bergerak menuju ovum setelah proses ejakulasi. Bagian terakhir adalah ekor. Ekor berfungsi untuk alat gerak sperma menuju ovum setelah proses ejakulasi.